Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Ma'adu faqad qala al-musannifu rahimahullah wa adamana fala barakatiha bika fid darain amin. Qala nomor berapa sekarangnya? Jang. Nomor berapa? Nomor pergerakan 5. Hah? Nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yajibu 'alal sani' al-muhtarif an yata'allama hukmallah fi sina'atihi wa hirfatihi wa ma yajibu alaihi fiha minan nasihati lil muslimin wa illa athima wa waqa'a fil haraj. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang adab seseorang di dalam pasar, ya. Wa kadzalika, dan begitu juga, yajibu, hukumnya wajib, ala sani'il muhtarif, bagi seorang pengrajin, an yata'allama, belajar hukmallah, akan hukum-hukum Allah, fi sina'atihi, dalam proses pembuatan barangnya, wa hirfatihi, dan profesinya, ya. Jadi kalau orang kerjaannya itu, ya, dia pengrajin, tukang bikin sesuatu, entah bikin tas, entah bikin mainan, entah bikin apapun itu, ya, terkait dengan pengrajin, ya, bukan penjual, bukan pengrajin. Dia harus belajar ilmu tentang apa yang dibikin. Contoh, orang mau bikin tas, dia harus belajar tuh bagaimana bahan-bahan yang dibolehkan dipakai untuk bikin tas. Karena nanti khawatir ketika dibikin tas, contoh dari kulit ular misalnya, itu ada syaratnya, sesuatu kulit bisa dipakai buat jadi tas dengan syarat kulitnya disamak, ya. Mau gesper buaya, mau kulit ular, apapun itu bisa dipakai dengan syarat apa? Kulitnya sudah diapain? Disamak. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit babi ame kulit anjing, itu ya. Jadi yang namanya kulit babi, kulit anjing, mau dibersihin bagaimanapun tidak akan hilang kenajisannya, ya. Au wama tawalada minhuma, atau hewan yang terlahir dari salah satu dari keduanya, atau terlahir dari keduanya, ya. Babi kawin nama anjing, punya anak, ya, namanya bajing, babi sama anjing. Anaknya itu nggak boleh, ya, kulitnya dipakai buat bikin tas atau bikin sepatu. Kenapa? Karena nanti kalau bikin tas pakai kulit anjing, bikin tas pakai kulit babi, entar dia pakai masuk ke masjid, hukumnya haram. Jelas? Apalagi bikin baju dari kulit babi, dipakai sholatnya kagak sah, ya. Atau mungkin dia pengrajin bikin patung misalnya. Nah, itu masalah patung tuh ada ilmunya, nggak sembarangan, ya. Apa ilmunya? Nggak boleh bikin patung yang sekiranya dikasih nyawa hidup, nggak boleh. Contoh patung manusia, bikin patung, ornamen patung, full body, sekiranya nih dikasih nyawa hidup, nah itu nggak boleh. Maka biasanya kalau orang-orang di luar sana, mereka bikin patung manusia cuma setengah pala, dada ke atas, ya, dada ke atas. Kenapa? Kalau ada orang, ada makhluk, ya, cuma dada ke atas, hidup nggak? Enggak. Kalau setengah badan masih hidup nggak? Hidup. Masih ada orang setengah badan doang? Ada. Tapi kalau pala ke atas nggak ada orang yang hidup. Atau dia bikin patung bentuk binatang, full body, haram, ya, haram, nggak boleh.
Kenapa? Nanti di hari kiamat orang-orang yang bikin patung begitu, orang-orang yang bikin lukisan akan diminta sama Allah untuk menghidupkan ciptaannya tersebut. Nah biasanya kalau orang-orang dulu ngakalin, ya, bikin roti buaya tuh, ya, diakalin. Bagaimana ngakalinnya? Palanya dibuntungin. Ada nggak buaya yang palanya buntung hidup? Nggak ada, ya. Jadi buaya, roti buaya, bikin nih, palanya dibuntungin. Bisa nggak kira-kira buaya pala buntung hidup? Nggak bisa. Ya jelas ya. Jadi orang yang bikin pengrajin makanan kayak tadi itu harus tahu hukumnya. Ya. Bikin kue harus tahu. Ada yang namanya alkohol, tuh ada yang namanya rum. Itu semua bahan-bahan begitu kan nggak boleh. Ya, yang buat yang kerja di mana? Di toko kue itu nggak boleh itu. Kita harus tahu ini, oh ini mengandung alkohol, berarti haram, gitu. Oh ini mengandung nih, berarti nggak boleh. Contoh misal kuas, ya ada sebagian mengatakan kuas yang kita pakai itu katanya dari kulit atau dari bulu babi. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak begitu tahu ya. Yang jelas ada indikasi mengarah ke sana. Termasuk rokok, ya, filternya. Katanya ada indikasi apa? Babinya sama tuh ya. Nah itu mesti kita waspadai ya. Ini produsen-produsen yang bikin kalau mau bikin filter setelah pokoknya bahannya jangan dari babi aja gitu. Mau bikin kuas terserah pokoknya bahannya jangan dari babi gitu. Ini khusus buat para produsen. Jadi kalau seorang produsen, seorang pengrajin harus mengerti kira-kira apaan aja yang boleh dan apa yang kagak boleh itu ya. Nah, maksud kalau orang bikin mainan gimana mainan tuh? Kan sekarang anak-anak banyak tuh bikin robot-robotan, Barbie-Barbian gitu ya. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sedang bermain-mainan di rumahnya Rasulullah. Jadi kan karena nikahnya masih muda, sangat-sangat belia, di umur 12 tahun kurang lebih. Itu Rasul lagi masuk ke rumah Sayyidah Aisyah lagi main-mainan, lagi main apa namanya? Lagi main kayak semacam kuda-kudaan cuman ada sayapnya gitu. Ya. Rasul masuk ke rumahnya dan Rasul tanya gitu. Rasul nggak marah nggak? Rasul nggak marah, Rasul nggak tegur, Rasul biarkan. Nah menunjukkan bahwasanya mainan boleh, yang nggak boleh apa? Patung. Ya. Mainan boleh, patung yang nggak boleh. Ya. Coba kita ke rumah orang-orang kaya tuh, dibikinlah kuda, patung apa mainan? Patung, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau seandainya mainan patungnya itu mainan, ya boleh. Gitu. Kayak kuda mainan boleh, gitu. Gajah-gajahan mainan boleh. Yang nggak boleh apa tadi? Patung. Tuh ya. Kalau orang-orang pengajian sebelah bilangnya gini alasannya, kita nggak boleh bikin gituan ntar disembah gitu katanya ya. Kalau hemat saya sih, menurut saya kayaknya kita nggak bakal nyembah patung dah kayaknya ya. Kita kan punya akal. Masih ya kita nyembah Tugu Pancoran sih gitu. Assalamualaikum Mbah, nggak mungkin. Masih ya anak-anak Amil nyembah Tugu Tani sih kagak bakal ya. Kita punya akal, nggak mungkin yang namanya patung bisa nolongin kita. Jangan patung yang diem, orang yang ngomong aja pura-pura nggak nolongin kita. Bagaimana patung? Orang yang gerak belum tentu bisa nolong. Ya. Bisa ngomong, bisa kerja, bisa nyari duit, belum tentu nolong. Lah bagaimana yang patung? Kerja kagak, ya. Nyari duit kagak. Apalagi ngomong kagak bisa. Bagaimana mau nolong kita? Itu logikanya di situ aja. Ya. Makanya kalau ada orang yang menuhankan patung ya kayak sebagian agama sebelah ya agak dipertanyakan gitu ya. Nih, dia aja nggak bisa nolongin dirinya. Gitu. Bagaimana mau nolongin orang lain tuh? Ya. Jelas ya. Jadi seorang produsen itu harus belajar hukum tentang apa yang dibuat. Wa ma yajibu alaihi fiha, dan juga harus belajar tentang perkara yang wajib atas dirinya
fiha pada apa yang dibuatnya minan nasihah lil muslimin, tuh daripada nasihat kepada orang muslimin, ya. Wa illa athima, jikalau tidak belajar maka dia berdosa. Kalau orang dagang kagak belajar apa yang sedang dijalani, maka dosa hukumnya. Dia lagi sholat cuman nggak belajar ilmu sholat, dosa. Dia pengen nikah kawin, pengen nggak belajar ilmu tapi nggak belajar ilmu kawin, dosa. Dia itu dagang tapi nggak belajar ilmu dagang, dosa. Tuh ya. Banyak sekarang orang mau kawin nggak belajar. Ditanya talak nggak tahu, taunya cerai. Padahal cerai sama talak hua. Nanti ada talak sugro, ada talak kubro, ya ada talak ya sukro, talak sukro, ya kacang sukro, ya. Wa waqa'a fil haraj, dan dia akan terjatuh dalam masalah. Tuh ya. Punya warung, bikin mainan boneka capitan, ya haram itu, ya. Ada gak sekarang? Itu haram, nggak boleh, ya. Boneka capit hukumnya haram kecuali bagi-bagi hadiah. Ada orang punya mainan boneka capit, ayo anak-anak yang mau ngambil silakan, boleh. Yang nggak boleh kalau bayar. Bayar berapa? 1.000, kasih 1.000, main dah. Ketika diangkat kagak dapat, nggak boleh. Ini saya ulang-ulang, kenapa? Makin banyak yang bikin, ya. Semoga teman-teman jadi saksi nanti di hari kiamat, ya. Jadi permasalahannya sekarang, orang tahu nggak sih yang bikin orang Islam? Ya, Ustaz udah kadang beli, jual, ya. Nggak ada berkahnya kita ngajarin orang untuk judi, ya. Kayak tahu nggak tuh yang di tempat-tempat dangdut, tuh, tempat-tempat konser, kadang-kadang ada orang judinya pakai bulatan, pakai seng gitu kan, yang dilempar-lempar, ditutupin bulatan itu, ya. Kalau gagal udah bayar, lolos duitnya, tuh judi, ya. Tahu nggak? Dan banyak sekali nanti ya permasalahan-permasalahan yang orang kagak tahu ilmunya sehingga mereka jatuh dalam sebuah masalah, ya. Jadi jangan jauh-jauh dulu ngomongin hati, ntar dulu. Ini ngomongin ini dulu nih, syariat, ya. Kita gelisah, hati nggak tenang, bukan gara-gara kita nggak ngaji tasawuf, bukan. Bisa jadi masalah sholat kita nggak benar, bisa jadi wudhu kita nggak benar, bisa jadi nafkah kita yang kita cari haram, itu. Bisa jadi nikah kita nggak sah, tuh. Ada orang nikah kagak pakai wali, nikah aja berdua gitu, ya dah, saya terima nikahnya, saya nikahkan lah, bagaimana? Ada nggak? Ada masalahnya ada, dan emang nggak banyak, cuman ada orang nikah tanpa wali. Jadi turu-turu, ya, dia pakai gurunya. Jadi misal contoh gini nih, nikah nggak pakai wali. Saya sebagai guru si perempuan, saya bilang sama lakinya nih, Pak Haji mau kawin nggak sama murid saya? Ada nih murid saya. Ntar saya sebagai guru yang nikahin nih Pak Hajinya. Nggak boleh itu, karena wali kan harus siapa? Orang tua. Ya, guru boleh jadi wakil, nggak boleh jadi wali, gitu. Nah, ini banyak kejadian begitu. Jadi cara mereka menghalalkan prostitusi dengan cara itu. Dia pengen zina, ya cuman zina kan haram, nggak boleh. Ya udah kawin kontrak begitu. Kawin kontraknya haram, akad tanpa wali haram. Itulah cara orang-orang sekarang ngakalin hukum. Ini yang bahaya. Ya, ada yang nggak ngerti ilmu bahaya, ngerti ilmu kebangetan ngerti. Jadi main-mainin hukum. Nauzubillah min dzalik. Kemudian adab yang keempat, wa an yajtanibal kadzib wal halif. Hendaknya seorang yang dagang jauhin tuh yang namanya bohong dengan sumpah. Kalau orang dagang nggak boleh apa ya? Bohong. Ame banyak sumpah. Fa innahu qad warada wailun litajir, karena sungguh datang sebuah hadis yang mengatakan celaka orang yang berdagang. Siapa itu? Orang yang banyak berkata la wallah,
Ya, bala wallah. Tuh. Orang yang dikit-dikit bilangnya wallahi, wallahi, demi Allah, demi Allah, demi Rasul gitu ya. Kan memang orang untuk melariskan dagangan biasanya pakai apa? Pakai sumpah. Kita jual minuman nih. Tuh, udah saya copot minumannya ya, jadi nggak ada mereknya. Mau copot sendiri tadi. Nih, beli minuman. Lu kalau minum ini dapat ilmu laduni lu. Masa sih? Wallah, wah, demi Allah nih bener. Pakai bohong lah. Kemarin teman gue minum nggak bisa baca kitab jadi bisa baca kitab. Oh, Rahman beli. Rahman beli biar bisa baca kitab. Pas Rahman minum ternyata nggak bisa baca kitab, ternyata dikibulin. Tuh sekarang banyak orang begitu. Ya. Promosi palsu, ya. Apa namanya, testimoni palsu. Itu namanya dusta, al-kadzib. Ya. Nah, dalam riwayat yang lain, ya, dusta dan sumpah tidak menambah rezeki kita. Ya. Jadi kalau kata guru-guru, orang bohong kagak nambahin rezeki, tulis orang bohong nggak nambahin rezeki, orang jujur kagak ngurangin rezeki. Ya. Orang bohong kagak nambahin rezeki, orang jujur kagak ngurangin rezeki. Ya. Jelas? Jadi kalau orang dagang nih bohong, dagang bohong, nambah gak rezekinya? Kagak. Ya. Justru malah berkurang. Kenapa? Mungkin di awalnya untung, lame-lame buntung. Kita kan dagang mau istiqomah. Kita kan dagang maunya terus menerus. Kalau kita di awalnya udah bohong, emang gede. Dagang sini. Oh, laris, laku. Akhirnya orang apa? Ngerasa ketipu. Pindah tempat. Lama-lama habis. Bisa dipenjara. Di penjara ngeluarin duit buat penjara. Ya, emang kayak pesantren masuk penjara. Masuk gratis, pulang gratis. Enggak, masuk penjara bayar. Ya, kecuali mau makannya nggak enak, silahkan tuh. Nah, penjara bayar. Ujung-ujungnya duitnya habis. Jadi bohong kagak nambahin rezeki dan jujur kagak ngurangin rezeki. Jadi kalau ente jualan, misalnya jualan air, apa, makanan, minuman, HP, kalau emang ada aibnya bilang aja ada kekurangannya. Nenek jual HP aneh harga sekian. Kenapa aneh jual agak murah? Karena ada kekurangannya. Dia tuh kalau apa namanya, kalau dipencet kadang suka susah. Nah, kasih tahu. Ya. Orang nggak bakal gimana karena jujur. Ya, tuh. Nih, aneh jual duren, aneh nggak tahu nih asam apa manis. Ente cobain dulu dah, cobain. Ntar pas dikasih jangan dituker, dikasih dituker. Ya. Nah itu, jadi celaka orang yang dikit-dikit demi Allah. Ini buat anak-anak muda, jangan dikit-dikit demi Allah, jangan dikit-dikit demi Allah. Banyak yang demi Allah dikit-dikit. Lu habis main bola ya? Demi Allah udah enggak, demi Allah enggak usah masalah futsalnya pakai demi Allah. Ya, demi Allah atau sumpah itu adalah senjata terakhir. Tuh ya, senjata terakhir itu boleh kita gunakan kalau udah kepepet baru pakai. Ya, jangan diobral demi Allah. Ya, jelas nih yang buat anak muda, apalagi yang pengen kawin nih, biasanya sumpah-sumpah nih. Ya. Demi langit demi bumi, jasa demi langit demi bumi. Ya. Tidur lo ireran demi langit demi bumi. Nggak boleh ya, nggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah kecuali Allah. Nggak boleh. Contoh, demi hujan nggak boleh. Ya, demi matahari nggak boleh. Apalagi demi Lata Uzza, berhala nggak boleh. Ya. Jadi nggak ada yang boleh sumpah, tulis ya, selain nama Allah kecuali siapa? Allah. Ya. Karena saya kadang-kadang suka dengar tuh ada orang bikin status begitu tuh ya. Demi hujan, kau basahi pipiku yang berseri-seri. Ya salam. Itu lo nggak pakai payung makanya basah. Ya. Nggak boleh demi hujan. Yang boleh sumpah pakai nama selain Allah ya Allah. Wal fajri, demi waktu subuh.
wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahaya duhanya, ya, wal qamari idza talaha, demi rembulan dengan sinarnya. Boleh. Siapa yang sumpah? Allah. Ya, kita enggak boleh gitu ya. Jelas? Jadi enggak boleh banyak sumpah ya. Nah, kapan kita sumpah? Kapan kita sumpah? Entar kalau misal kita dituduh nih ame orang, lu narkoba ya. Nah, narkoba nggak sembarangan nih. Ini masalah yang vital. Kenapa? Kalau orang udah kena narkoba bisa penjara. Boleh kita sumpah, demi Allah aneh nggak pernah pakai narkoba tuh. Ya, boleh. Atau lu zina ya. Nah, zina perkara besar. Demi Allah aneh nggak zina, boleh. Ya. Sebagaimana dulu ada seseorang namanya Jurej. Jurej ahli ibadah, kerjaannya sholat dan sholat. Sampai suatu ketika ini Jurej lagi sholat, emaknya manggil, Jurej galau. Kalau dulu nih orang sholat itu nggak kayak masjid, nggak, dia ada tempat khusus, namanya saumah, namanya tempat ibadahnya mereka namanya saumah. Ya kalau kita ya kuil lah ya, kuil. Ketika lagi sholat di tempat ibadahnya beliau, emaknya manggil Jurej nggak nengok, nggak denger, ya. Panggil lagi Jurej. Ketika denger, Jurej mikir, emak aneh apa sholat ya, ragu nih. Terusin sholat, apa potong sholat, terus jawab panggilan emak. Emaknya kesel, dipanggil kagak nyaut, ya. Ini dalil kalau kita lagi sholat sunnah, emak manggil, dah tinggalin sholatnya, samperin emak kita, ya. Atau siapa gitu guru kita manggil, batalin sholat kita, Pak, penuhin panggilan guru kita. Kalau sholat apa? Sunnah. Ini kan sholat sunnah nih. Emaknya bilang, emaknya kesel, ya Jurej, ente nggak bakal mati sebelum kena fitnah dan ujian lewat seorang perempuan pezina, nauzubillah. Emaknya ngomong begitu. Ya ini hati-hati kita kalau ada orang tua ada ngomong begitu, hati-hati. Makanya kalau ente jadi orang tua jangan nyusahin anak. Gimana nyusahin anak? Ente suka bersumpah ngelaknat anak dengan kalimat yang jelek, itu termasuk nyusahin anak, ya. Sebagai guru pun sama gitu. Nah, seketika kemudian Jurej ibadah terus sampai suatu ketika Jurej ini, ya, diomongin namanya orang-orang yang dengki sama dia. Orang-orang dengki sama beliau. Kata orang-orang yang dengki, tuh kita hancurin aja tuh tempat sholat Jurej. Ya, jangan. Ntar begini. Kita kerjain aja dia. Bagaimana ngerjainnya? Ada seorang perempuan bilang, yaudah kalau begitu nanti biar saya yang kesana. Ini perempuan pelacur. Datengin saja tuh perempuan, datang ke Jurej. Karena pelacur dibuka baju, dia telanjang depan Jurej. Tapi Jurej nggak bergemih karena dia khusyuk dalam sholatnya. Sampai selesai sholat pun sama, terus sholat lagi. Itu perempuan nggak ditengok, nggak dilihat sama sekali. Akhirnya perempuan kesel. Dia pulang dari tempat Jurej, dia ketemu ada seorang pengembala kambing. Gitu. Ketika ketemu pengembala kambing, kemudian berhubunganlah itu perempuan dengan pengembala itu sampai hamil. Ketika hamilnya perempuan, lahir anaknya. Nah, perempuan ini menuduh itu yang menghamili siapa? Jurej. Nah, kebetulan banget emang ada orang yang dengki sama Jurej. Dibilang, nih anak Jurej nih, dia ngehamilin gua kemarin, begitu. Wah, orang-orang percaya. Akhirnya orang-orang yang tadi dengki sama beliau datengin saumaahnya, datengin tempat ibadahnya, dihancurin tempat ibadahnya, dipukulin Jurej, digebukin. Itu doa siapa tadi? Emaknya. Ya, doa siapa? Emaknya. Rajin sholat, rajin ibadah, emaknya sumpahin. Tuh. Tapi karena orang soleh, Jurej berkata, wallahi demi Allah. Nah, baru keluar apa? Demi Allah. Ya. Aneh nggak berzina, aneh nggak hamilin itu perempuan. Kalau nggak percaya tanya anaknya masih baik, subhanallah, mukjizat, ngomong tuh anaknya, subhanallah. Anaknya ngomong apa? Dibilang, saya bukan anaknya Jurej, saya anaknya seorang pengembala kambing begini. Akhirnya orang-orang itu minta maaf sama Jurej itu, ya. Intinya apa? Sesoleh-solehnya orang, kalau ada masalah sama orang tua kena balanya.
Itu orang soleh itu. Ya. Yang kedua, jangan gampang bersumpah kecuali terdesak dan darurat. Itu. Jelas ya. Wa minal kadhib, termasuk dusta syadid at-tahrim, yang haramnya ini sangat-sangat, ala tujar, bagi seorang pedagang, wa arbabis sinaat, dan para produsen-produsen. Apa itu? Ayyakula ahaduhum akhadtuhu bikaza au a'taitu bihi kaza. Nah, ini dia. Biasanya orang kalau dagang sering banget bilang gini nih, apa ya? Wah, nggak cukup nih modalnya aja, nggak segini gitu. Ya, bang, modalnya segitu, gitu tuh sering gak? Sering. Bang, berapa bang? Gocap, ya 30 dah, ya nggak dapat, modalnya udah segitu. Padahal modalnya lebih rendah lagi. Ya, itu yang orang-orang jualan di pasar tuh kan banyak begitu. Nah, makanya kita boleh nawar, boleh apa? Nawar, gitu. Nggak boleh ya. Jadi bilang, kalau memang kita mau nyari untung, bilang aja sejujurnya. Bang, ini aneh modalnya 40.000. Aneh jual gocap nyari untung, aneh jual gocap nyari untung ceban. Terserah dah abang mau beli apa enggak. Biasanya itu beli dia. Jangan bilang begini, ditawar, bang 40 dah, ya modalannya segitu, ya jangan. Kalau memang modalnya nggak segitu, gitu. Wa huwa kadzibun yakhda' bidzalika akhahu, dan itu adalah suatu perbuatan dusta yang menipu saudaranya yang muslim. Wa yaghushuhu, tuh ya, dan melakukan ghish, ya, curang, tipu daya. Farubbama sadaqahul akhid, kadang-kadang yang beli percaya lagi, sikotan bihi, gitu. Ada orang jual buku, jual apa? Jual buku. Orang kalau jual buku itu beda sama jual kertas ya. Tolong dipahami. Kok buku tipis banget, mahal banget? Ini bukan jual kertas, ini jual apa? Ilmu. Ilmu. Orang neliti sesuatu pakai modal nggak? Pakai usaha nggak? Pakai mikir nggak? Ngorbanin waktunya nggak? Jadilah sebuah buku misalnya segini. Nih gue hitung-hitung nih kata tukang cetaknya. Wah, paling mah cuma 20.000 misalnya gitu. Kok dijual sampai 150.000? Jangan lihat kertasnya. Yang dijual bukan namanya kertas, yang dijual ilmu. Itu makanya kalau mau nyari berkah jangan beli buku bajakan. Kalau mau nyari berkah jangan beli apa? Buku bajakan. Kalau mau nyari berkah, nyari buku yang mana? Yang itu memang benar-benar ya cetakan daripada orang yang ngarang itu, gitu. Ente beli buku ini nih apa? Adabul Insan gitu ya. Nah, terus belinya sama orang gitu, kagak berkah udah. Ya. Tuh, belinya kagak berkah, ilmunya nggak berkah. Kenapa? Yang dibeli kagak sesuai dengan apa keredoan yang mu'alifnya. Makanya dalam kitab apa namanya? Kitab Akhlaqul Banin tuh, ente baca tuh belakangnya. Serem itu. Siapa yang memfotokopi atau ahli warisnya tidak redho gitu. Nah, itu tuh udah luar biasa ya. Makanya kudu hati-hati kalau kita ya beli kitab yang bajakan gitu ya. Tapi kalau emang udah terlanjur ya udah namanya orang nggak tahu ya. Tapi usahakan jangan. Kalau mau dapat berkahnya gitu ya. Fayadlimuhu wa ya'kulu malahu bil batil, maka orang yang tadi jual, yang nipu, sudah menzalimi dia dan makan hartanya dengan cara yang batil tuh ya. Kalau zaman-zaman kecil-kecil begini biasanya kenakalannya suka beli permen atau ngambilnya 5 gitu ya. Bang, beli bang. Beli apaan? Beli permen berapa? 1.000, ngambilnya 2.000. Yang pernah nggak begitu? Beli gorengan 1, makan gorengan 5, ngakunya 1 ya. Jangan ya. Biasanya begini-gini nih. Ya kalau yang belakang malu dah. Ya, makanya ada tuh namanya pisang subhat ya. Pisang 2 nempel. Pisang 2 nempel. Tuh hukumnya apa tuh? Apa Dimas hukumnya pisang 2 nempel gitu? Kita bayarnya atu, boleh nggak kira-kira? Hukumnya nanya sama abangnya, bang,
Nih pisang gancet nih bang nih. Pisang gancet. Ini atu apa dua bang? Kalau abangnya bilangnya atu ya atu udah. Tapi kalau abangnya bilang oh itu dua itu, nah, bayar dua gitu. Nanya dulu sama abangnya biar nggak syubhat. Jatuhnya syubhat itu. Kita bilang dua tapi satu nempel. Kita bilang satu tapi pisangnya berapa? Dua. Ya. Nah jadi buat adik-adik, buat para remaja sekalian ya, gitu ya, jangan ngambil yang bukan punyanya. Ngelihat barang temen, wah bagus nih, kantongin, jangan ya. Lihat duit digeletak, diinjak dulu, diinjak pura-pura ngeludah gitu, ambil apa yang ngambil batu. Ya. Kenapa kau Ustaz tahu? Dulu begitu dulu. Namanya anak kecil ya. Makanya kudu diajarin dari kecil. Ada orang anak kecil dari kecil udah bohong. Jago bohongnya. Itu Raffi Ahmad skala itu aktingnya dia. Kenapa? Dari kecil diajarin bohong. Jadi orang bingung, nih orang bener apa bohong sih? Saking seringnya bohong. Ya. Kalau orang-orang normal kan kalau bohong ketahuan kan. Orang-orang normal gitu. Ada ciri-cirinya. Lo ngambil ya? Enggak bang. Ya bohong udah. Jawabnya ragu-ragu. Kenapa? Biasanya kalau orang bener berani. Lo nyolong ya? Enggak. Gitu. Rada kenceng ngegas gitu. Tapi kalau orang yang jujur sekalinya bohong begitu, lo bohong ya? Enggak bang, enggak. Bohong udah. Tanya udah Ustaz belum? Udah. Bohong udah tuh. Ketahuan. Tapi ada orang anak kecil udah biasa bohong, ditanya begitu. Udah fasih banget udah. Udah Ustaz belum? Udah dong. Padahal bohong. Itu namanya udah penyakit. Nauzubillah min dzalik ya. Ngeri ya. Maka itu para adik-adikku sekalian, para remaja sekalian, ya ingat ya tadi kembali lagi kita di pasar dimanapun kudu punya adab, beli barang ya, kita jual barang juga harus ada adab minimal tadi, jangan kita melanggar aturan Allah. Tuh ingat, apa yang kita makan dari yang haram akan menjadi darah daging, dan darah daging itulah yang nanti di hari kiamat akan dihukum oleh Allah ya. Kita makan sesuatu yang haram masuk ke perut kita, dihukum sama Allah perutnya. Kira-kira kalau perutnya dibakar api badannya kena nggak? Kira-kira kalau perutnya kebakar api badannya kena nggak? Kena. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi saya ingetin lagi juga buat para santri, jangan gosop ya, jangan gosop. Apa sih gosop? Make barang orang nggak pakai bilang gitu ya. Karena memang udah suatu hal yang lumrah santri gosok di mana-mana, entah sendal pakai sendal orang ya, entah mungkin sarung pakai sarung orang. Nggak sah tuh, nggak diterima Allah. Sah, cuma nggak diterima sama Allah sholatnya ya, jelas. Apalagi pakai sempak orang, nauzubillah min dzalik gitu. Wah, itu penyakit nular itu, jangan ya. Ya kali gitu saking susahnya ya. Jangan. Kalau memang nggak punya barang bilang. Kalau nggak punya apa-apa bilang. Sama saya bilang, guru saya sarung saya habis guru. Saya mau sholat cuman segitu doang sarungnya. Tenang, sarung banyak. Ya silakan ambil di pasar minggu. Bayar sendiri. Ya sama aja ya. Nggak bener ya. Kalau ada apa-apa kurang apa-apa ngomong aja ya. Kalau sifatnya kurang butuh ngomong. Itu jangan sampai diam-diam make barang temen gitu ya. Ada orang make barang temannya, ditanyalah kok barang gue dipakai, gue minjem setahun. Bukan minjem namanya ya, gitu ya. Ingat ya, jadi kalau apa-apa izin ya gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'al dhurriyyatina min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin ya rabb.